Ini untuk menemukan satu pemikiran, satu ide sehingga menimbulkan kenyamanan dalam bekerja. Oke. Ono rembuk dirembuk. Oke. Gitu, sehingga menjadikan sebuah kemaslahatan dan kemitraan dengan perusahaan, dengan pemerintah tripartit. Kabupaten Batang sejak beberapa tahun terakhir terus tumbuh dan berkembang pesat. Selain beberapa objek vital nasional terbangun di kota ini seperti PLTU Batang, Kabupaten Batang kini mulai bertransformasi menjadi kota industri, yakni dengan dibangunnya kawasan industri terpadu Batang yang berada di pesisir utara. Kondisi tersebut pun menjadi peluang besar akan tumbuhnya perekonomian masyarakat dengan penyerapan ribuan tenaga kerja besar-besaran. Sehingga diperlukan persiapan yang matang dan terencana agar sumber daya manusia pekerja asli Kabupaten Batang sebagai tuan rumah benar-benar telah siap dan profesional. Kondisi tersebut pun menjadi perhatian serius salah satu anggota DPRD Jateng, Ahmad Ridwan. Legislator dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Jateng ini sejak dipercaya menjadi wakil rakyat di wilayah Dapil 13 Jateng yang meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kota Pekalongan ini terus berupaya mendorong pertumbuhan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Saat beliau melaksanakan tugas kedewanan yakni kunjungan dapil atau kundapil, kita pun diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan beliau saat membuka pelatihan tenaga kerja bersama Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Batang. Selain diberikan edukasi terkait ketenaga kerjaan, para pekerja se-Kabupaten Batang ini juga diberikan informasi dan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan SDM dengan berkolaborasi dengan serikat pekerja dan stakeholder. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam program Proaktif dan saat ini saya terpapar matahari teriknya Batang karena saat ini saya sedang berada di Batang untuk mendampingi Bapak Haji Ahmad Ridwan SEMM, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah yang sedang ada acara atau bertugas di Kabupaten Batang ini. Dan hari ini apa saja agenda beliau? Ikuti terus kebersamaan saya hanya di Proaktif. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ahmad Ridwan yang tadi sudah bersama dengan 50 pekerja ya Bapak ya kurang lebihnya. Bersama juga dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan juga dari Kabupaten Batang. Dan saat ini sudah bersama dengan Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Pak Sucipto Adi. Baik, Pak Ridwan gimana tadi ketika bertemu memberikan sosialisasi kepada para pekerja? Tadi Bapak tekankan juga terkait skill ya Bapak ya? Iya. Asik, jadi saudara-saudara kita ini itu di samping bekerja, tetapi mengabdikan diri untuk ngurusi kawan-kawannya yang bekerja. Oke. Jadi dia berserikat, sehingga persoalan-persoalan ketenaga kerjaan ini mereka insya Allah akan menyampaikan kepada link-link yang harus dituju, baik di pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja maupun kepada perusahaan, bos yang punya perusahaan, ini untuk menemukan satu pemikiran, satu ide sehingga menimbulkan kenyamanan dalam bekerja. Oke. Ini mereka-mereka ini kita kumpul ini. Ini kebetulan sama beliau yang DPC-nya kan gitu. Sehingga ini asik, saya juga mempertegas bahwa honor rembuk dirembuk. Oke. Gitu. Sehingga menjadikan sebuah kemaslahatan dan kemitraan dengan perusahaan, dengan pemerintah tripartit. Oke, baik. Kemitraan antara pekerja, pemerintah, dan juga perusahaan itu penting ya. Baik, kita ke Pak Cipto. Pak Cipto, ini acara yang digagas pasti bukan yang pertama kalinya ya, tapi apa highlight dari acara ini Pak? Itu
istilahnya, jadi kami sebagai serikat pekerja itu adalah ada satu kemitraan, karena perusahaan tanpa adanya pekerja tidak akan jalan. Jadi kita harus sama-sama pekerja membutuhkan investor atau pengusaha juga membutuhkan pekerja. Jadi kita menjadi satu kemitraan yang baik. Nanti kita akan juga kami sebagai serikat pekerja punya slogan. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Perusahaan sejahtera, perusahaan jaya, karyawan sejahtera. Nah, itu. Jangan ada dusta di antara kita. Jadi saling ada keterbukaan. Bukan keterbukaan terus kita buka blak, tidak. Ada transparansi. Jadi perusahaannya juga nanti bisa ada pembicaraan dengan pekerja juga nanti bisa bersama dengan perusahaan, ada saling membutuhkan. Imbal baliknya ya. Tapi di sisi lain kan juga perlunya keterampilan para pekerja. Sudah siap sebetulnya, sudah siap apa belum sih Pak sebetulnya para pekerja ini dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang nantinya akan ini ya banyak tumbuh berkembang di Kabupaten Batang ini? Ya sebenarnya Kabupaten Batang sudah siap, untuk SDM-nya sudah siap. Tinggal nanti dari perusahaannya, karena di situ kalau SDM yang tidak mumpuni di situ nanti dari perusahaan kan bisa melakukan pembinaan. Tinggal nanti pihak perusahaan mau kemana, itu seperti itu Mbak. Jadi untuk SDM Kabupaten Batang pekerja siap. Sudah siap ya pekerja ya. Baik, Pak Ridwan, ini tadi Bapak juga sempat menyinggung terkait dengan training center. Ini bagaimana Pak untuk perkembangannya? Ya, jadi training center ini kita gagas jauh hari sebelum kawasan industri terpadu maupun kawasan industri Batang ini terbangun ya kira-kira berapa persen. Karena apa? Karena kita mengantisipasi bagaimana pekerja-pekerja kita ataupun masyarakat Kabupaten Batang yang kebetulan mohon maaf kurang skill. Sehingga kita buatkan training center itu di dalam rangka nanti untuk di training dulu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi tenaga kerja kita ini kebetulan yang belum sempurna skillnya nanti di training dan mendapatkan sertifikat yang layak untuk bisa masuk di dunia kerja. Sehingga jangan sampai kita juga mohon maaf para pengusaha ini kecewa gara-gara apa? Gara-gara tenaga kerja kita kurang siap. Maka pemerintah harus hadir, harus memfasilitasi, yaitu apa? Adanya balai latihan kerja, training center, dan ini harus bersama-sama. Jangan sampai yang tidak punya skill ini nganggur. Gara-gara apa? Orang duwe skill mau kerja kemudian takut dan sebagainya. Nggak ada latihannya juga. Nggak ada dilatih, nggak ada difasilitasi. Sehingga inilah pemerintah harus hadir, dan ini mudah-mudahan segera baik Dinas Tenaga Kerja Pusat dalam hal ini adalah Kemenaker maupun Dinas Tenaga Kerja Provinsi maupun Kabupaten ini bersama-sama. Karena kawasan industri terpadu Batang maupun KIB ini membutuhkan ratusan ribu tenaga kerja. Karena kawasan industri terpadu Batang maupun KIB ini membutuhkan ratusan ribu tenaga kerja, ratusan ribu, dan ini terlepas itu solid dan tidak solid, kemudian semut atau tidak semut, ini mesti persoalan-persoalan akan terjadi. Disinilah perlunya serikat pekerja, disinilah perlunya pemerintah hadir, di sini perlunya pengusaha keterbukaan tadi. Jangan sampai pengusaha juga dirugikan, jangan sampai pekerja ini juga tertekan, dan jangan sampai pemerintah nggak hadir. Semuanya harus terlibat semua. Semuanya harus terlibat. Dan itu untuk kemajuan Batang yang lebih maju, Batang yang lebih sejahtera, dan Batang menuju gemilang. Batang cemerlang. Batang cemerlang ya. Batang cemerlang. Baik, nah ini dari serikat pekerja juga apakah sudah memberikan sebetulnya pelatihan-pelatihan untuk para tenaga kerja ini Pak agar bisa diterima lebih di perusahaan-perusahaan? Jadi gini, untuk pelatihan-pelatihan memang kan di sini ada dari pemerintah untuk memberikan itu. Jadi setiap berapa bulan itu pemerintah dari Disnaker itu sering mengadakan pelatihan-pelatihan untuk pekerja-pekerja yang kurang
dalam satu skill, dalam satu pelatihan. Sering mengadakan satu pelatihan. Jadi pekerja itu mengikuti dalam hal untuk adanya untuk pelatihan itu. Jadi serikat pekerja itu fungsinya yang melindungi, mengayomi, berusaha untuk mensejahterakan. Itu gitu. Jadi kalau ada suatu penyimpangan regulasi pemerintah, lah itulah serikat bersuara pekerja. ya. Tapi sejauh ini seperti apa Pak? Apakah sudah sesuai track, sudah sesuai jalur, atau masih ada yang kurang? Kalau kita meninjau, kalau kita memantau, banyak perusahaan-perusahaan itu yang melanggar aturan regulasi pemerintah. Contohnya seperti apa, Pak? Tetapi dari serikat pekerja, sebagai wakil pekerja, itu tidak ada kemampuan untuk berani untuk bicara. Itu di tingkat PUK. Oke. Karena kalau berani bicara dengan pihak perusahaan, kadang-kadang ada ancaman-ancaman. Ini sampai pengalaman. Oke. Sampai ada hal regulasi pemerintah tidak dilaksanakan. Saya selaku DPC KSPSI untuk membicarakan, dia tidak berani. Itu kadang-kadang serikat pekerjanya itu karena apa? Ada ancaman-ancaman. Kalau ada hal yang bisa dibicarakan, seperti BPJS Ketenagakerjaan, ada perusahaan yang belum dimasukkan BPJS Ketenagakerjaan, padahal itu wajib. Haknya karyawan ya. Juga upah namanya upah profesional ataupun upah grading yang di atas 1 tahun lebih. Itu kadang-kadang untuk membicarakan upah pekerja itu kadang-kadang bingungnya bukan karena tidak berani, kadang ancaman perusahaan. Oke, baik Pak Ridwan. Karena perusahaan itu butuh pekerjaan. Iya, baik Pak Ridwan, ini ternyata sebetulnya banyak ya suara-suara pekerja tapi takut. Gimana nih Pak sebagai anggota dewan? Makanya kan gitu, saya tadi di depan bilang bahwa dengan banyaknya tenaga kerja nanti itu persoalan-persoalan yang hadir itu mesti banyak. Ini kan butuh sebuah konsensus bersama untuk sebuah kenyamanan dalam dunia kerja maupun dalam pekerja. Sehingga ada yang perusahaan yang kurang sesuai dengan aturan. Nah, ini serikat pekerja bisa berembuk dengan pemerintah. Dan saya yang ada di legislatif menekankan, ayo pemerintah segera hadir, bagaimana dialog-dialognya agar hal-hal yang nanti bisa menimbulkan, mohon maaf, tanda petik, kekisruhan, dan ini nanti akan menimbulkan suasana tidak kondusif dalam investasi, dalam dunia kerja, ini juga nggak baik. Makanya ini harus tengah-tengah bisa difasilitasi oleh pemerintah agar hal-hal yang kayak gitu itu jangan sampai terjadi. Baik, ini ya harapan besar bagi para pekerja di Batang ini, karena nanti juga akan ada proyek strategis nasional itu tadi ya, KITB ya Bapak ya, KITB. Kawasan Industri Terpadu Batang. Baik, terima kasih Pak Cipto, terima kasih juga Pak Ridwan. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya, tetap bersama kami pemirsa dalam Proaktif. Usai memberikan pelatihan ketenagakerjaan bersama ratusan buruh Batang, perjalanan kita bersama Bapak Ahmad Ridwan berlanjut ke salah satu pusat kuliner yang lagi ngehits di Kabupaten Batang, yakni Kampung Jawa Pawone Simbah. Ya, jika Anda merindukan masakan Simbah, tempat yang satu ini cocok untuk rekomendasi berkumpul makan bersama keluarga. Pusat kuliner yang berada di Jalan Serondo, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang ini menyajikan berbagai masakan Jawa yang otentik. Ketika memasuki area Pawone Simbah, yang akan Anda rasakan adalah nuansa Jawa klasik yang membuat Anda bernostalgia dan merasa sedang mengunjungi kampung halaman. Menu yang disajikan di warung ini pun tak kalah klasiknya dengan suasananya. Ada mangut yang aromanya menggugah selera dan beragam jenis masakan lain yang terbuat dari ayam, lele, tongkol, cumi, tahu, tempe, dan lainnya dengan berbagai cita rasa mulai dari asin, pedas, bersantan, gorengan, sayuran, dan lainnya serta berbagai jenis olahan mulai dari dibacem, digoreng, dibakar, pecak panggang, dan lain-lain. Masih bersama dengan anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ahmad Ridwan, dan saat ini kita sudah berada di salah satu tempat untuk berwisata kuliner, Pak Ridwan ya. Ini yang ada di Kabupaten Batang, pemirsa. Kalau berbicara tentang kuliner, andalan Batang apa sih Pak Ridwan?
Batang ini andalannya itu sebenarnya emping. Emping. Emping itu dari Limpung. Oke. Itu udah terkenal kemana-mana. Terus ada lagi Batang itu sego megononya. Kemudian ada lagi terkenal sego otot. Sego otot apa itu, Pak? Otot sapi. Oh, kalau di Semarang koyor. Ya, gitu koyor kalau Ya. kalau di Semarang. Kalau di Batang sego otot. Ini nanti dengan sambelnya enak kan itu. Dan kuliner yang lainnya ada botok melanding. Wah, itu enaknya juara. Oke. Kan itu. Terus kemudian juga ada ini makanan tradisionalnya dari ketela poong. Nah, itu juga ada karena Batang itu berbasis pertanian, berbasis perkebunan, dan juga berbasis laut juga. Berbagai macam ikan lautnya juga ini apa namanya menghasilkan masakan-masakan laut yang enak. Itu di daerah pariwisata Sigandu. Oke. Itu di sana ada apa namanya warung-warung seafood dari laut itu ikan segar. Itu baik ada yang di TPI Roban. TPI Roban itu karena dukunnya namanya Roban. Ada yang di TPI Batang Kota. Iya. Pokoknya di Batang ini semua luar biasa. Makanan-makanan dari ikan laut ini tersedia luas. Itu kalau di Sigandu ini seperti di Balinya, Kabupaten Balinya Batang. Wah, Bali ya Batang ya. Oh iya, Sigandu. Itu kalau di Sigandu, itu berbicara tentang kuliner. Kalau wisata alam, ini kan sepertinya Batang kan ada yang kawasan-kawasan sejuk, dingin gitu ya, Pak. Ya. Terkenal juga nih Pak, mungkin boleh di-share juga ke Ya, pemirsa. kita juga punya di daerah Pagilaran sana, Kebun Teh, itu wisata alamnya dan juga wisata kulinernya. Itu di sana menyajikan berbagai macam keindahan panorama kebun teh, pegunungan Kemulyan, dan apa namanya ada di daerah Bawang itu Gunung Prau. Itu juga di sana keindahan alamnya dan kulinernya juga. Dan di Blado itu juga ada kulinernya. Di sana ada kafe-kafe yang berdiri di sana, warung-warung untuk bersanteria, kopi-kopi, terutama kopi. Kita punya kopi andalan yaitu di daerah dari produksi bawang. Oh. Itu ada kopi andalan kita. Oke. Itu dari desa Sorjo. Itu kopinya enak sekali. Kemudian di objek-objek wisata kota ini kita banyak kuliner ini, baik itu yang ayam yang ada di Lombok. Ayam apa itu namanya? Ayam Betutu atau Kaliwang. apa itu Kaliwang itu di Batang juga ada. Oh. Apalagi megononya. Wah, Megono itu yang dicari ya, top. Megono versi Batang. Itu enak. Itu alam Batang. Enak sekali. Karena kita ini termasuk pensupport ini buah nangkanya, itu nangka mudanya. Itu namanya apa namanya? Gori. Ini dari Batang. Oh, Itu emang untuk unggulan ya. Untuk produk megononya gitu. Baik. Ya di Kabupaten Batang pun juga megono, tapi Batang pun juga megononya ya good. Top ya, baik. Jadi pemirsa kalau kesini jangan lupa cobain megononya ya. Dengan segala macam potensi kuliner, pariwisata yang ada, ini kan juga turut berperan Pak Ridwan ya sebagai anggota Dewan untuk memajukan Batang lebih baik lagi. 5 tahun terakhir selama di Batang ini, apa refleksinya Pak? Refleksinya masih banyak potensi yang belum tereksplor. Sehingga ini kita nanti bersama-sama dengan stakeholder yang lain mengeksplor potensi yang ada di Batang. Baik itu keindahan alamnya, baik itu kulinernya, baik itu keramahan masyarakatnya, dan baik itu mohon maaf alas robannya. Ini alas roban di sepanjang Pantura ini itu terbentang nan jauh di sana. Hampir berapa kilometer itu. Itu juga menjadi pemandangan yang asyik untuk Kabupaten Batang. Kemudian belum lagi perusahaan di KITB ini itu dengan banyaknya perusahaan asing dan juga nanti banyaknya perumahan pekerja, ini juga nanti multi efek player dari
kawasan itu harus dieksplor. Ya. Sehingga itu ujungnya muaranya mensejahterakan warga atau masyarakat Batang. Oke. Multi efek player dari makanan ini, karena semua ini pekerja ini butuh makan, ini harus terwujud dan itu harus mensejahterakan masyarakat Batang. Jangan sampai masyarakat Batang hanya jadi penonton. Iya. Ini harapan kita. Sehingga mari kita bersama-sama untuk menjadikan apa yang telah diberikan oleh pemerintah kepada Batang ini kita rawat dan itu bisa berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat Batang. Baik, luar biasa. Itu refleksi selama 5 tahun kebelakang yang akan menjadi PR juga untuk tahun-tahun berikutnya. Karena Bapak juga akan melaju lagi di Kabupaten Batang ini ya. Kalau sebelumnya legislatif, next eksekutif Pak? Insya Allah. Insya Allah ya. Doakan, insya Allah. Mudah-mudahan Gusti Allah ngijabahi dan masyarakat Batang bisa bersama-sama untuk memajukan Batang ini bersama dengan kami dan insya Allah dengan doa restu dari para sesepuh di Kabupaten Batang, insya Allah kami akan di eksekutif di Kabupaten Batang bersama-sama dengan partai lain dan kebetulan saya kan dari PD Perjuangan dan insya Allah nanti akan bersama dengan partai lain. Mungkin hari ini kita nanti bersama dengan PKB, mungkin dengan partai yang lain dan itu tujuannya tidak bukan adalah untuk membawa Batang lebih maju, kemudian Batang lebih sejahtera dan menuju kecemerlangan. Batang bukan kabupaten yang lahirnya kemarin sore, tetapi Batang yang lahir pada tahun 1966 itu Batang modern, tetapi pencapaiannya nanti seperti Batang yang sudah lahir yang lebih duluan pada tahun sebelum kemerdekaan, sehingga ini menjadi usia yang matang untuk menuju Batang lebih maju, lebih sejahtera, menuju kecemerlangan. Baik, berarti mimpi Pak Ridwan adalah Batang cemerlang ya Bapak? Cemerlang. Menuju kecemerlangan Cemerlang. dengan berbagai cara pasti nantinya yang Ya. akan ditempuh untuk visi misi 2024 berarti ya Bapak ya? Ya, 2024 di bulan November tanggal 27 itulah nanti warga Batang akan memberikan apresiasi terhadap kami untuk insya Allah memimpin Kabupaten Batang. Wah, luar biasa ya. Ini sudah cinta nampaknya dengan warga Batang, masyarakat Batang. Apa Saya yang bikin cinta? saya sangat cinta karena saya 15 tahun itu sudah berkiprah di daerah Dapil 10. Dalam hal ini kemarin Pekalongan, Pemalang, Batang. Ini dapat 10. Ya. Saya 2029 sudah mencalonkan diri di legislatif, 2014 sudah mencalonkan diri di legislatif, 2019 kemarin juga mencalonkan diri di legislatif, 2024 kemarin juga mencalonkan. Jadi 15 tahun ini saya sudah bergelut dan wabil khusus di 5 tahun kemarin saya menjadi ketua DPC PDIP Batang. Ya. Sehingga saya 5 tahun ini dari 248 desa dan kelurahan, 15 kecamatan, insya Allah saya sudah beranjang sana. Saya sudah berkomunikasi, kehidupannya ada di gunung, kemudian kehidupannya ada di dataran, kehidupannya ada di laut, bagaimana problematikanya, ini menjadi asik. Apalagi kalau sudah lelah, capek, saya ke Sigandu, menikmati ombak laut yang luar biasa nyamannya, dengan bakaran ikan dari laut kita. Di dekat Sigandu ada TPI, wah Masya Allah, enaknya sekali. Luar biasa Nanti ya. kapan-kapan kita ajak makan di Sigandu. Oke, Banyak siap. sekali kuliner yang ikannya masih baru, masih manis, enak sekali. Oke, baik berarti next time ya Pak ya. Oh iya Kita Pak. diundang lagi Boleh. ke Kabupaten Batang ya. Siap, untuk dong. menikmati segala potensi kuliner dan juga wisata yang ada Jelas, di Kabupaten Batang iya. ini ya. Jadi memang sebegitu cintanya ternyata Pak Ridwan dengan masyarakat. Bapak ini kan juga dikenal sebagai anggota dewan yang humoris ya. Dekat dengan masyarakat, dekat sekali, sepertinya sudah akrab. Yang terakhir apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Batang Pak? Ya, terima kasih. Kami bersama dengan masyarakat Batang, kami keluarga besar masyarakat Batang, ingin menuju kemakmuran, ingin menuju kesejahteraan dengan mempunyai slogan Batang lebih maju dengan segala macam fasilitas
baik itu kelebihan maupun kekurangan. Mari kita nikmati, kita syukuri sebagai masyarakat Batang untuk mengeksplor kenikmatan yang diberikan oleh Allah dan untuk kesejahteraan masyarakat Batang. Mudah-mudahan kesejahteraan ini bukan hanya sekedar angan-angan, tetapi bisa kita wujudkan bersama-sama untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan masyarakat Batang. Don't worry baby, mari kita sambut era baru Batang dengan Batang yang lebih maju, dengan Batang yang lebih sejahtera, dengan kereligiusannya Batang, yang Batang ini mohon maaf masyarakatnya religius sekali. Sehingga kita bersama-sama masyarakat religius dan nasionalis religius akan senantiasa bisa membawa nahkoda yang namanya Kabupaten Batang menuju Batang yang lebih maju dan lebih sejahtera, menuju ke cemerlangan untuk Batang yang lebih jos. Baik, luar biasa, jos ya. Pak Ridwan, terima kasih ya. Hari ini sudah diajak untuk berkegiatan bersama Bapak. Tadi kita sudah diajak diskusi juga bersama teman-teman pekerja dan bisa mengenal sosok Pak Ridwan walaupun sebetulnya sudah kenal dulu-dulu. Kita kenalan lebih lanjut lagi dan Bapak siap untuk memimpin 5 tahun ke depan di Pilkada ya Bapak. Kita doakan sukses selalu untuk Pak Ridwan. Insya Allah, matur nuwun, terima kasih. Terima kasih juga untuk pengabdiannya selama 5 tahun terakhir sebagai anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk dapil Bapak ya. Batang, Pemalang, dan juga Pekalongan yang pastinya sudah banyak perubahan-perubahan yang dibawa oleh sosok Dewan yang satu ini ya Bapak Haji Ahmad Ridwan SEMM. Terima kasih Pak Ridwan, sekali lagi sehat selalu untuk Bapak karena agendanya luar biasa sibuk. Setelah ini juga mau meluncur lagi ya Bapak ya. Ada ke tempat yang lain untuk ke tempat yang lain lagi. Ya. Baik, sukses terus untuk Pak Ridwan. Sampai ketemu lagi di kesempatan lainnya ya Pak Ridwan ya. Terima kasih Pak Ridwan dan terima kasih juga pemirsa untuk kebersamaannya hari ini bersama dengan anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Haji Ahmad Ridwan SEMM. Episode sayonara ini kita Pak ya. Iya. Mudah-mudahan. Sukses selalu pokoknya ya Pak Ridwan ya. Siap. Baik, terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Proaktif hari ini. Saya Septiana Devi undur diri. Sampai jumpa.